Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereview sebuah buku. Buku apa yang kita review kali ini? Buku ini konon katanya kalau dibaca itu akan membuat rekan-rekan menjadi strong, terutama ketika menghadapi penindasan. Buku ini ditulis oleh Nick Vujicic bagi rekan-rekan yang mungkin juga sudah pernah dengar gitu ya. Salah satu inspirator, motivator, dan pembicara terkemuka dunia yang menariknya adalah dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tapi kondisi dia itu tidak membuat dia kemudian stres, tertekan, tapi justru membuat dia tetap kuat terutama ketika menghadapi kesehariannya. Dan itulah yang menjadi intisari dari buku ini, buku Stand Strong yang harapannya bisa membantu kita semua untuk menghadapi penindasan yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai review buku kali ini. Bukunya ditulis oleh Nick Vujicic, seorang pembicara terkemuka dunia, penulis beberapa buku bestseller, dan memang dia seringkali berbicara, sharing kepada lingkungan sekitarnya, terutama bagaimana caranya biar kita bisa menjadi seorang pribadi yang kuat. Buku-bukunya bestseller banget dan memang diterima di banyak dunia gitu ya, karena memang dianggap cocok dan dibutuhkan banget oleh orang-orang yang seringkali rendah diri dan kemudian nggak pede atas apa yang dia miliki, terutama ketika diejek oleh orang di sekitarnya. Bagi rekan-rekan yang penasaran, bukunya ini tentang apa sih? Kalau digambarkan di buku ini, itu memberikan pertanyaan kepada kita. Pernah nggak sih rekan-rekan tuh mendapatkan ejekan, cercaan, hinaan, atau misalkan sesuatu kata-kata yang tidak enak dari lingkungan sekitar atau masyarakat di tempat rekan-rekan tinggal? Nah, berbagai ejekan, hinaan, cacian ini merupakan bentuk penindasan sebenarnya. Ini yang disampaikan oleh Nick. Bahwa meskipun cuman ngomongin tentang kita, baik itu bentuk fisik tubuh, itu merupakan penindasan antara satu orang dengan orang lainnya yang perlu dilawan. Nah, ini perlu dilawan, bukan berarti kita pasrah yang akhirnya membuat kita justru akan ditindas kembali. Karena penindasan ini ya akhirnya merugikan satu orang gitu. Nah, buku yang ditulis oleh Nick Vujicic ini akan membahas tentang hal tersebut. Baik dari sudut pandang seseorang yang memang dulu pas kecil ya juga sering ditindas karena memang keterbatasan fisik yang dimilikinya. Tapi dari penindasan tersebut dia tidak kemudian menjadi sosok yang rendah diri, yang takut, yang khawatir. Tapi ternyata itu membentuk dia menjadi sosok yang kuat, yang kokoh, dan tentunya lebih bijaksana terutama ketika memandang kesehariannya. Dan di buku ini dia cerita pengalamannya bagaimana dia bisa melawan penindasan tersebut sehingga itu berdampak positif terhadap dirinya. Dan harapannya rekan-rekan juga bisa belajar dari buku ini nantinya. Gambaran isi bukunya secara umum, buku ini nanti itu ada 4 bagian penting sebenarnya menurut saya gitu ya. Yang pertama adalah kenapa aku, kenapa engkau. Ini bagian pertama yang menjadi pondasi dasar dari keseluruhan cerita buku ini. Yang kedua adalah jadilah mimpi buruk bagi penindas. Nah, ini bagi rekan-rekan mungkin sudah dapat gambaran nih ya, bagaimana caranya kita nggak pasrah menghadapi penindas, tapi kita bisa mengcounter penindas tersebut. Tentunya dengan cara-cara yang positif. Di bagian ketiga buku ini dibahas bahwa salah satu cara untuk kita melawan penindasan adalah dengan kita memilih jalan. Salah satu caranya biar kita bisa menghadapi penindasan tersebut tapi tetap positif adalah dengan kita memilih jalan kita. Dan yang keempat adalah setelah kita memilih jalan, kita mulai merancang strategi-strategi apa, hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk melawan penindasan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Yuk, sekarang kita mulai bahas satu persatu bagiannya. Di bagian pertama buku ini akan dibahas tentang kenapa aku, kenapa engkau. Bagi rekan-rekan yang mungkin bingung gitu ya, ini maknanya apa sih, kok judulnya aneh banget gitu ya. Di bagian ini itu sebenarnya nanti akan membahas singkat mengenai kondisi Nick pada saat kecil ketika dia lahir dengan kondisi kekurangan fisiknya tadi itu gitu ya, dan kondisi dia di mana ada banyak kekurangan dalam dirinya itu merupakan impian bagi para penindas. Artinya orang-orang yang memang suka menindas gitu ya, yaitu yang menantikan orang-orang yang memiliki kekurangan. Karena itu artinya mereka bisa menyombongkan kelebihannya dan menggunakannya untuk membuat orang-orang yang ditindas itu menjadi tidak nyaman. Nah, seringkali kita kan kemudian menanyakan, kenapa aku yang ditindas? Kenapa hidupku yang susah? Kenapa situasiku yang paling berat? Kenapa? Kita seringkali mempertanyakan kenapa hal buruk itu terjadi pada diri kita. Kenapa diri kita yang tertindas kan? Gitu. Nah, di bagian ini, Nick itu memberikan pandangannya bahwa seringkali hinaan, cercaan, cacian, makian, dan tindakan kejam mereka itu sebenarnya tidak berkaitan dengan kita. Tapi itu berkaitan dengan para penindas sendiri.
mereka-mereka yang menindas kita inilah sebenarnya mereka bermasalah dengan dirinya, mereka mungkin nggak puas dengan dirinya, mereka mungkin punya masalah masa lalunya yang itu bikin mereka luapkan. Nah, cara mereka meluapkannya inilah yang kemudian seringkali nggak pas. Mereka melampiaskan dengan cara negatif, yaitu apa? Dengan merendahkan orang lain, dengan menjelek-jelekkan orang lain. Karena mereka merasa bahwa ketika mereka menjelek-jelekkan orang lain, mereka mencaci orang lain, seakan-akan mereka lebih tinggi daripada orang itu. Nah, ini yang dikejar oleh orang-orang tersebut. Maka seringkali memang orang-orang seperti ini orang-orang yang suka nindas ini adalah karena mereka ada kekosongan dalam jiwanya. Ada kekosongan dalam dirinya yang mereka meminta untuk ya orang lain lah yang harus menjadi pelampiasannya. Jadi ketika rekan-rekan ditindas, nggak usah risau, nggak usah khawatir, nggak usah mempertanyakan kenapa kita. Karena itu tidak menunjukkan kelemahan kita, tapi itu menunjukkan kelemahan hati dari sang penindas kita. Nah, setelah kita mulai membenarkan gitu ya bahwa ya ini memang bukan tentang kita sih, ini tentang orang-orang yang menindas, mereka lah yang bermasalah. Maka itu satu step tuh untuk kita kemudian berusaha untuk menjadi mimpi buruk bagi penindas. Artinya kita bukan menjadi sosok yang pasrah ketika ditindas, tapi kita menjadi sosok yang bisa mengkonter balik serangan-serangan tersebut sehingga penindas tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di bagian ini tuh dibahas apa sih yang perlu kita lakukan untuk menghadapi penindas biar penindas ini tuh nggak terlalu kelewatan, biar penindas ini tuh bisa kena batunya lah istilahnya, mereka nggak bisa apa-apa terhadap diri kita. Salah satu caranya adalah biar kita bisa menjadi mimpi buruk bagi penindas adalah kita dengan mengenali diri kita, mengenali apa kelebihan kita, mengenali apa kekurangan kita, mengenali apa yang sudah baik dalam diri kita. Sehingga kalau kita sudah benar-benar tahu tentang diri kita gitu, kita tahu bahwa ini positif kita, ini negatif kita, dan kita fokus pada hal positif kita. Maka kalau ini kita sudah benar-benar yakin, nggak ada lagi orang di sekitar kita yang bisa memberitahukan kepada kita tentang bagaimana diri kita sesungguhnya. Tapi kalau kita nggak benar-benar tahu diri kita, ketika ada orang menindas kita, ya kita akhirnya akan membenarkan orang tersebut. Iya ya, ternyata aku emang punya kekurangan. Nah, ini yang perlu dihindari. Kita perlu tahu apa kekuatan kita, apa kelebihan kita, dan kita fokus ke situ. Sehingga ketika ada orang bilang yang hal negatif tentang kita nggak menghiraukan. Kita ambil mungkin yang positif, yang itu untuk membangun kita, tapi yang negatif yang nggak ada faedahnya, ya kita lupakan. Maka, ini yang kemudian perlu kita tanamkan dalam diri kita. Di bagian ini juga dibahas bahwa karena memang kadang dalam penindasan tersebut gitu ya, kalau kita ambil contoh misalkan kalau ada orang yang ngejek tubuh kita gitu ya, karena tubuh kita yang gemuk gitu ya, ya sebenarnya itu juga nggak sepenuhnya negatif. Itu kita bisa ambil, kita bisa pandang sebagai sisi positif. Contohnya adalah ya sebenarnya orang-orang menjelekkan kita itu menguji mental kita, biar kita mental kita kuat sehingga kalau kita menjadi sosok yang terkenal kita nggak gampang gitu galau ketika ada orang yang berkomentar negatif tentang diri kita. Karena kalau misalkan rekan-rekan juga tahu, makin tinggi pohon itu menjulang ya otomatis anginnya kan akan makin kencang. Ya makin tinggi kita nanti gitu ya, level kita nanti makin tinggi, akan makin banyak orang yang ngomongin kita. Nah, kalau kita nggak kuat dari sekarang, kalau kita nggak berlatih mental dari sekarang, dari cercaan dan hinaan yang kecil-kecil ini, kapan kita akan menjadi sosok yang kuat? Jadi, yuk kita ambil sisi positifnya. Nah, setelah kita bisa mengambil sisi positif gitu ya, dari perilaku orang-orang yang menindas kita tadi itu, kita bisa masuk ke bagian ketiga. Di bagian ketiga ini, kita mulai menetapkan jalan. Kita mulai memilih jalan hidup kita sendiri. Dan berdasarkan nilai teguh yang kita pegang, kita itu ke depan tuh mau mengambil jalan hidup yang seperti apa? Apakah kita mau mengambil jalan hidup yang tadi itu dipengaruhi sama orang-orang yang berkomentar negatif dan menindas kita, atau kita mau mengambil jalan berbeda? Kita ambil jalan pribadi kita yang itu tidak bisa digoyahkan oleh orang-orang di sekitar kita. Apa jalan hidup itu? Ya jalan hidup kita yang berdasarkan pada nilai-nilai diri kita, yang berdasarkan pemahaman kita, dan berdasarkan tuntunan spiritual kita. Yang ini notabene adalah agama. Jadi kita bisa merenungkan apa sebenarnya yang agama arahkan kepada hidup kita gitu ya, sebagai manusia, dan kita ikutin itu. Kita nggak usah ngurusin orang-orang yang berkomentar negatif tentang diri kita. Fokus hanya pada diri kita, bagaimana perbaikan diri kita, dan bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap agama kita. Di bagian keempat, bagian buku ini dibahas tentang menciptakan strategi. Nah, ini menjadi penting ketika rekan-rekan terutama sering menghadapi penindasan. Ada kalanya kita perlu menciptakan strategi kita untuk melawan penindasan tersebut. Nah,
Gimana sih caranya biar kita bisa menciptakan strategi-strategi itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa langkah di bagian ini yang dibahas. Yang pertama adalah nilai dulu situasinya. Kita lihat penindasan tersebut tuh situasinya seperti apa, seburuk apa. Setelah kemudian kita tahu situasinya, panggillah pendukung kita. Nah, ini kita perlu menyiapkan tuh orang-orang yang mendukung kita, orang yang mensupport kita. Nggak perlu kita menghadapi penindasan tersebut, tapi kita bisa memanggil para pendukung kita. Bisa orang tua, bisa sahabat, bisa rekan, bisa siapapun yang ada di sekitar kita yang mendukung kita. Nah, setelah itu tetaplah tenang. Oh, seperti yang kita ingat di awal tadi, bahwa orang yang mendas kita itu seringkali bukan karena kita, tapi karena orang tersebut yang bermasalah. Jadi tetap tenang, tidak usah berpikir yang negatif, tetap tenang dan tetap berfokus pada apa hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk merespon kondisi dan situasinya. Nah, setelah itu kita juga bisa memanfaatkan iman, kita punya Tuhan kita yang gak usah kemudian mendengarkan orang seperti itu. Kita fokus saja pada apa yang disarankan oleh agama kita. Dan tetap berdiri tegak, dan yang terakhir adalah tips simple adalah ketika ada orang yang mau mendas kita, tetaplah di luar jangkauan. Jadi jangan terlalu dekat dengan mereka. Ini memastikan kita bisa kabur, kita bisa sewaktu itu menghindar ketika orang yang mendas tadi itu mau mengarah pada tindakan-tindakan fisik. Kesimpulannya adalah buku Stand Strong ini memang mengajak rekan-rekan untuk stand strong atau keep strong atau tetap kuat gitu ya. Karena ada kalanya di dalam kehidupan kita itu akan ada saja orang-orang gitu ya. Orang-orang tertentu yang berniat untuk membuli kita dan menjelek-jelekkan kita. Ada beberapa orang yang memang melawannya, namun kalau misalkan rekan-rekan bingung gitu ya, cara meresponnya seperti apa, cara menghadapinya seperti apa. Buku ini tuh ada tips dan trik untuk bisa menjelaskan langkah-langkahnya. Jadi biar kalau misalkan ada orang yang mau mengganggu kita, kita nggak mudah terganggu dan kita siap untuk menghadapinya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin sering merasa ada gangguan, hinaan, penganiayaan, atau misalkan hal-hal yang itu membuat kita penindasan lah ya istilahnya, buku ini tuh bisa menjadi salah satu literatur yang membantu rekan-rekan. Atau misalkan kalau misalkan rekan-rekan menghadapi cercaan hinaan di media sosial, nah buku itu secara langsung juga bisa mengajarkan kepada kita gimana caranya menyingkapi setiap hinaan cercaan di media sosial tersebut sehingga kita bisa tetap positif dan karakter kita pun tetap bisa positif walaupun di tengah cercaan atau hinaan tersebut. Silakan rekan-rekan baca kalau misalnya tertarik dengan apa yang tadi saya bahas. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.